Tidak semua orang bisa menghatamkan Al-Quran satu hari. Gak usah satu hari. Tidak sembarangan orang yang bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan. Gak usah 1 bulan. Jarang orang yang bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 tahun. Gak usah 1 tahun. Seumur hidup gak hatam-hatam. Karena kita bersyukur kepada Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 bulan sekali. Dipilih oleh Allah bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari. Kurang bersyukur gimana kita kepada Allah. Kemudian kita dipahamkan oleh Allah isinya Al-Quran, kemudian kita jalani kehidupan ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman dalam kehidupan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi'a bil amtal lakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli hal. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وبنياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي فيا ربي مهدني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس بي يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الهجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh-sungguh menciptakan siapa Allah al-insan kepada manusia min solsolin, dari tanah liat yang kering, min hama'im masnunin, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi manusia ini diciptakan
oleh Allah dari tanah liat yang kering. Yang sebelumnya tanah liat ini berasal dari hama'im masnun, lumpur hitam yang dibentuk. Kemudian setelah dibentuk dikeringkan. Itulah asal usul dari penciptaan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan kita anak cucu Kanjeng Nabi Adam diciptakan dari walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Apa? Sperma, air mani. Inilah beda antara penciptaan Kanjeng Nabi Adam yang awalnya dibentuk dari tanah liat yang dikeringkan, yang mana tanah liat itu dibentuk dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Itulah penciptaan manusia pertama kali. Sedangkan kita anak keturunannya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam tidak dibentuk dari tanah liat lagi, tidak dibentuk dari lumpur hitam lagi, namun kita diciptakan oleh Allah min sulalatim min tin, dari saripati tanah, yaitu dari sperma, yaitu dari air mani. Jadi dibuat pembelajaran dalam kehidupan bahwa asal usul kita ini dari hal yang menjijikkan, dari hal yang menjijikkan yang tatkala dijual ke pasar tidak laku ya. Jadi tatkala kita dijual ke pasar itu tidak laku, tatkala kita masih berbentuk sperma, masih berbentuk air mani, tidak laku dijual, jijik orang. Jadi kita, kalau kita sadar diri dari apa kita diciptakan, pastinya kita dalam kehidupan ini tidak akan pernah menyombongkan diri kita. Inilah pelajaran yang bisa kita petik, bisa kita ambil dalam kehidupan. Jadi nggak ada ceritanya kita yang ganteng-ganteng sekarang, kita yang cantik-cantik sekarang terus sombong. Nggak ada. Kalau mengaji, kalau tahu asal usul kita, kalau kita diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan pernah kita menyombongkan diri kita. Siapalah diri kita? Hanya dari setetes mani yang menjijikan, yang berbau, gak enak baunya. Jadi kita gak akan kita ini menyombongkan diri kita. Setampan apapun diri kita, secantik apapun diri kita, tidak akan pernah sombong kalau kita ingat asal usul kita. Kita ini diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itulah asal usul kita, anak keturunan dari Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Jadi nggak ada ceritanya. Loh, kok beda-beda warna kulitnya? Ya beda. Kalau yang berwarna hitam pas ketepaan dari lumpur yang berwarna hitam. Seperti siapa? Mas Rusdi ya. Pas ketepaan aja. Kalau Mas Fahrul itu ketepaan dari tanah liat yang agak kuning ya.
Jadi ingat bahwa kita diciptakan dari hal yang menjijikkan. Makanya kita harus sadar diri. Gak boleh kita karena kita cantik kemudian kita sombong atas kecantikan kita. Karena kita putih terus sombong karena melihat yang lain hitam. Kita ganteng terus kita sombong karena yang lain jelek. Tidak ada. Kalau kita sadar bahwa kita asal usul kita diciptakan oleh Allah dari saripati tanah yang bernama mani, yang bernama sperma ya. Wal jannah, dan jin, para jin, khalaqnahu, diciptakan oleh Allah jin ini min qablu, dari sebelum manusia diciptakan. Berarti jin ini adalah kakak dari manusia ya. Diciptakan dari apa jin ini? Min naris samumi, dari api yang sangat panas, yang membara, yang bergejolak. Itulah asal usul dari jin. Jadi jin ini diciptakan dari api ya. Wa idz qala rabbuka, dan ketika berkata rabbuka, Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, lil malaikati, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku, kata Allah, khaliqun, menciptakan basaron, manusia, min solsolin, dari tanah liat yang kering, min hamaim masnun, dari lumpur hitam yang dibentuk. Diulang lagi, yang pertama insan, yang kedua bashar. Ini sama-sama nama untuk manusia. Fa idza sawaituhu, maka tatkala disempurnakan oleh Allah tanah liat yang kering itu, lumpur hitam yang dibentuk itu, wa nafahtu, dan meniupkan siapa Allah fihi, ke dalamnya, mirruhi, dari ruhnya Allah, faqa'u, maka tunduklah lahu, kepadanya, sajidin, dengan cara bersujud kalian. Fasajadal malaikatu, maka bersujudlah semua malaikat, para malaikat, kulluhum, tanpa terkecuali, ajma'un, semuanya, illa iblis, kecuali makhluk yang bernama iblis. Iblis ini tidak mau ayyakuna, untuk menjadi ma'as-sajidin, bersama makhluk yang lain, para malaikat yang sujud. Gak mau. Yang bernama iblis ini gak mau. Iblis sama seperti jin, diciptakan dari api yang menyala, yang berkobar-kobar. Inilah beda penciptaan antara manusia dengan jin, dengan iblis. Sedangkan manusia diciptakan dari saripati tanah ya. Manusia pertama kali diciptakan dari tanah liat yang kering, diciptakan dari lumpur yang hitam yang dibentuk. Namun walaupun manusia itu diciptakan dari tanah liat, diciptakan dari lumpur hitam yang dibentuk, akan menjadi sempurna tatkala Allah meniupkan, menyempurnakan
bentuknya dengan meniupkan ke dalamnya, yaitu ruh. Sedangkan ruh ini dari Allah, ruhnya Allah ditiupkan. Makanya perintah bagi semua makhluk, tatkala ruh ini sudah ditiupkan ke dalam tanah liat yang dibentuk, lumpur hitam yang dibentuk, faqa'u, maka tunduklah lahu kepada manusia itu, sajidin, dengan bersujud. Jadi ingat bahwa yang namanya jin ini diciptakan sebelum manusia. Jadi jin ini diciptakan sebelum manusia dibentuk. Jadi jin ini adalah kakaknya manusia. Harus menghormati, harus hormat kepada jin, karena jin ini diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan yang namanya manusia. Makanya harus hormat sama jin. Tak boleh menghina makhluknya Allah yang bernama jin, karena jin itu kakaknya manusia. Makanya tatkala ditiupkan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah dengan meniupkan ruhnya ke dalam tanah itu, ke dalam jasad itu, maka diperintahkan oleh Allah, faqa'u, maka tunduklah kalian lahu kepada manusia, sajidin, dengan sujud, dengan cara bersujud, menghormati. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna daripada manusia. Makanya bersyukur kalian diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang sempurna, dengan bentuk yang sempurna daripada makhluk lainnya. Lihat ayam, ya, gak punya tangan, ya. Lihat sapi, jalannya pakai 4 kaki, ya, gak bisa tegak. Lihat monyet, ya. Lihat bahwa makhluk yang diciptakan dengan sempurna yaitu manusia. Bersyukur kita diciptakan oleh Allah berbentuk manusia. Coba diciptakan oleh Allah berupa ayam, ya, disembelih kalian, dipotong, ya. Tatkala diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk sujud semuanya malaikat itu, kecuali yang tidak sujud adalah iblis, ya. Jadi malaikat itu sujud, tanda hormat kepada manusia. Memang malaikat itu diciptakan untuk menjaga manusia, untuk membantu manusia agar mudah menjalani kehidupan. Terutama malaikat muqarrabin yang berada 10, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Atid, Raqib, Malik, Ridwan. Ada 10. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan petunjuk dari Allah. Malaikat Mikail menyampaikan rezeki dan hujan. Malaikat Israel mencabut nyawa kalau nggak mau dicabut sama malaikat Israel. Malaikat Israfil meniup sangkakala mati. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal jelek. Malaikat Munkar
dan nakir. Menanyakan kuburan. Apa? Menanyakan kuburan. Apa? Tugasnya di dalam kubur mensoal si mayit. Malaikat Ridwan menjaga surga, malaikat Malik menjaga neraka. Itu 10 malaikat ini ditugaskan oleh malaikat untuk tunduk kepada manusia, terutama yang 10 malaikat muqarrabin. Inilah yang menjaga manusia, yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga manusia. Makanya berterima kasih kepada malaikat, telah dibantu, telah dipermudah. Namun kadang kita manusia masih terpengaruh, masih kalah rayuannya kepada iblis. Iblis ini membangkang. Aba itu iblis. Pokoknya kalau aba pasti iblis. Kalau nggak mau pasti iblis. Diperintah oleh Allah untuk sujud, nggak mau, iblis. Siapapun kita, siapapun wujudnya, berbentuk apapun wujudnya, kalau diperintah oleh Allah nggak mau, aba, berarti itu iblis. Makanya hati-hati. Tatkala kita diperintah oleh Allah untuk ibadah kemudian menolak, nggak mau, iblis. Iblis ini bukan cuma aba sebetulnya, tapi wastakbarah, sombong. Aba wastakbarah, tidak mau dan sombong. Hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa iblis yang merasuk ke dalam jiwa kita. Tatkala diperintahkan untuk kebaikan kemudian kita menolak, aba, berarti sudah iblis. Aba, iblis. Wastakbarah, iblis. Hati-hati. Menolak saja, tidak mau, enggan untuk melakukan perintahnya Allah, iblis. Apalagi menyombongkan diri, tidak mau kemudian menyombongkan diri, iblis yang sebenarnya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita dikuasai oleh iblis, ya. Gak mau sujud kepada Allah, iblis. Membangkang dari petunjuk Allah, iblis. Makanya hati-hati. Iblis ini pasti sudah aba, menolak, gak mau, enggan. Makanya tatkala Kanjeng Nabi Muhammad bersumpah, berdoa kepada Allah, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti akan dimasukkan ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Berarti yang tidak mau siapa? Iblis. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang tunduk, yang taat kepada Kanjeng Nabi, itulah yang dimasukkan ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat, yang ingkar, yang durhaka kepada Kanjeng Nabi, faqad aba, maka sungguh-sungguh dia tidak mau, menolak untuk dimasukkan ke dalam surga. Pokoknya kalau yang aba, nggak mau, berarti kehidupannya memilih hidup seperti di dalam neraka. Budaya-budaya neraka sudah dipraktekkan di alam dunia. Apa saja budaya-budaya neraka? Mengumpat satu dengan yang lainnya, marah-marah, gak ono junjungane, marah-marah, mengumpat, menghinakan, perkataan kotor, sumpah serapah keluar dari lisannya, gampang emosi. Itu budaya-budaya neraka. Teriak-teriak,
nggak jelas, itu budaya dari neraka. Bermusuhan satu dengan yang lainnya, itu budaya-budaya neraka. Menghinakan, mencemooh, memfitnah besok di neraka itu. Yang satu menjelekkan yang satu, kalau enggak gara-gara kamu, kalau enggak gara-gara kamu, aku enggak akan masuk neraka. Menyalahkan satu dengan yang lainnya, itu budaya neraka. Udah dirasuki oleh jiwa-jiwa iblis. Makanya kita hati-hati tatkala kita hidup di dunia, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai budaya-budaya neraka kita praktekkan di dalam dunia ini, menandakan kita bermohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jangan sampai kita bermusuhan satu dengan yang lainnya, mengumpat satu dengan yang lainnya, benci satu dengan yang lainnya, marah satu dengan yang lainnya, memfitnah, menggibah, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Itu budaya neraka. Kalau kita praktekkan di alam dunia ini, tandanya kita bermohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Makanya jangan sampai budaya-budaya neraka yang di dalamnya iblis, setan, jin merasuk ke dalam jiwa kita manusia. Karena kita manusia adalah makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Tidak ada yang lebih baik dari manusia. Makanya kita bersyukur kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Kita bersyukur dengan cara bersujud kepada Allah, sami'na wa ata'na terhadap aturan-aturannya Allah, terhadap syariat-syariatnya Allah. Bayangkan kalau kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang bernama anjing, yang bernama babi, yang bernama serigala, yang bernama harimau. Bayangkan gelut kelakuannya, mencabik-cabik satu dengan yang lainnya. Serigala, harimau, macan, menyakiti satu dengan yang lainnya. Ada kepuasan tatkala menyakiti saudaranya. Itulah jiwa-jiwa binatang ya. Puas tatkala bisa mencabik-cabik saudaranya, bangga, menepuk dada tatkala bisa menghinakan yang lainnya. Itulah jiwa-jiwa binatang. Beda manusia dengan binatang. Manusia adalah makhluk yang sempurna, yang dimuliakan sehingga seluruh makhluk itu sujud kepada manusia, tunduk kepada manusia. Contohnya gajah. Gajahnya luar biasa besarnya tapi tunduk kepada manusia. Lihat di kebun binatang, banyak gajah yang tunduk patuh kepada manusia. Harimau tunduk, yang garangnya seperti itu tunduk kepada manusia. Makanya hati-hati, jangan sampai dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa binatang, ada jiwa-jiwa iblis yang merasuki, sehingga kita kesurupan tapi tanpa sadar. Kita ini kesurupan, kita ini dirasuki oleh iblis. Tatkala kita bermusuhan satu dengan yang lainnya, kita sadar diri bahwa kita sedang dirasuki oleh iblis. Tatkala kita bermusuhan, membenci, marah-marahan satu dengan yang lainnya, berarti kita sedang kesurupan tapi kita tidak sadar kalau kita sedang kesurupan, dirasuki oleh jiwa-jiwa iblis. Benci satu dengan yang lainnya, menjelekkan, memfitnah, menggibah satu dengan yang lainnya, mengorek-ngorek
kejelekan orang lain kemudian diumbar-umbar. Oh, kalau itu tukang zina. Oh, kalau itu tukang sabu. Oh, kalau itu perampok. Oh, kalau itu pencopet. Oh, kalau itu anaknya bajingan. Dikorek-korek masa lalunya orang kemudian diumbar-umbar. Hati-hati, kita sedang kerasukan iblis. Hati-hati, jangan sampai kita dirasuki oleh iblis, jiwa-jiwa iblis. Umur kita nggak seberapa. Rata-rata umurnya umatnya Kanjeng Nabi hanya 60 sampai 70 tahun. Pergunakan umur itu sebaik-baiknya. Kita tidak lama lagi akan mati. Semua yang namanya makhluk yang bernyawa pasti mati. Makanya kita harus mengaji biar kita tidak salah jalan. Yang kadang menurut kita baik, menurut Allah itu buruk, dan sebaliknya. Kadang menurut kita buruk, ternyata menurut Allah itu baik. Supaya bisa tahu bahwa itu baik, bahwa itu jelek, buruk, syaratnya kita harus mengaji. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya harus mengaji. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, bukan cuma orang Islam saja, tapi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas, penerang bagi petunjuk yang sudah ada, dan wal furqan, dan juga sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Itulah Al-Quran. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama-ulamanya Allah. Mengaji tiap hari, mengaji Al-Quran tiap hari. Karena Al-Quran adalah petunjuk mukjizat dari Allah yang terbesar yang diberikan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya kita. Makanya kita harus bersyukur kita mempunyai Al-Quran, bersyukur. Makanya dikaji Al-Quran itu, dikaji tiap hari. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran sehari. Jangan sampai. Kita harus mengaji tiap hari. Tiap ada kesempatan kita mengaji. Dan karena mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah adalah Al-Quran. Namun kalau sekarang karena memuliakan Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh, diletakkan di atas lemari, dijunjung tinggi, nggak pernah dipegang, nggak pernah dikaji. Nanti kalau pas mau bulan puasa baru diserbeti, baru dikemucing karena banyak debunya Al-Qurannya, baru dibaca. Udah 1 tahun nggak pernah baca Al-Quran, ya pelot, laklok, nggak lancar. Hati-hati, kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah, terutama mengaji, kaji Al-Quran ini. Al-Quran ini nanti kalau sudah hari kiamat akan hilang huruf-hurufnya, akan hilang tulisannya. Kita sebagai ashabnya Al-Quran, sebagai pengamal Al-Quran, besok Al-Quran ini akan datang di yaumil kiamah untuk memberi syafaat, untuk menolong kita, menjadi saksi bahwa kita telah mengkaji Al-Quran dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Gimana dalilnya? Dalilnya Al-Quran
Iqra'ul Quran gimana? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati gimana? Syafi'an li ashabihi. Jadi besok Al-Quran akan datang kepada kita ashab-ashabnya untuk memberi syafaat, untuk memberi saksi bahwa Al-Quran pernah kita kaji setiap hari dan isinya Al-Quran kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan jadi syafaat. Makanya kita harus mengkaji Al-Quran tiap hari. Ngaji 1 juz, berarti 1 bulan hatam. 1 bulan itu 30 hari. Sedangkan Al-Quran 30 juz. Bayangkan 1 bulan bisa hatam Al-Quran. Berarti kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah. Ada yang 1 hari hatam Quran. Berarti itu makhluk Allah yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari. Gak usah 1 hari. Tidak sembarangan orang yang bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan. Gak usah 1 bulan. Jarang orang yang bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 tahun. Gak usah 1 tahun. Seumur hidup gak hatam-hatam. Karena kita bersyukur kepada Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 bulan sekali. Dipilih oleh Allah bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari. Kurang bersyukur gimana kita kepada Allah. Kemudian kita dipahamkan oleh Allah isinya Al-Quran, kemudian kita jalani kehidupan ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman dalam kehidupannya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Ada berapa itu? Imaman wa hudan, imaman nuron, cahaya, jadi imam, jadi cahaya, hudan dan rahmat. 1 kali kita baca Al-Quran, kita mendapatkan 4 kebaikan dari Allah. Imam, jadikan imam. Besok ditanya dalam kubur, man imamuka? Jangan jawab Imam Syafi'i, ya. Jangan jawab Imam Hambali, apalagi jawab Imam Bonjol. Al-Quran imami, Al-Quran adalah imamku. Apa buktinya? Saya kaji tiap hari, saya pelajari tiap hari. Kemudian setelah paham, saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa mengkaji Al-Quran setiap hari, bisa memahami isinya, dan bisa menjalani kehidupan ini dengan berpedoman kepada Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan
yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.